Satu lagi hal yang paling paling sering dilakukan orang untuk ngebangun brand yang nggak begitu pas lah ya, yaitu adalah bikin sensasi. Jadi kalau orang yang baru belajar brand selalu bilang bahwa bangun brand itu yang penting bikin sensasi aja deh, bikin cari perhatian sebanyak-banyaknya gitu ya. Untuk bahas ini saya mau ngomong balik lagi, ada pemenang Nobel, ini orang yang membuat saya belajar tentang behavioral science. Pemenang Nobel, doktor di bidang psikologi, tapi dia menang Nobel ekonomi, namanya Daniel Kahneman. Gitu, dia mengedepankan prinsip cara kerja otak, disebutnya sistem 1, sistem 2. Untuk lebih mengerti, lebih mudah dimengerti, saya namainnya pilot dan autopilot. Jadi ada dua, satu pilot itu artinya kita bisa full control, tapi ini lambat, ini butuh kesadaran penuh, tapi kita bisa customize hal-hal sesuatu ya di depan mata yang nggak pernah kita temuin bisa diselesaikan oleh pilot. Yang kedua adalah autopilot. Autopilot ini cepet banget gitu ya, namanya autopilot gitu. Jadi udah jalan aja spontan gitu kan. Harus bekerjanya dasarnya database gitu ya. Jadi kalau udah ada database-nya, kalau udah terbiasa, kita baru bisa jalan dengan autopilot. Nah, contoh autopilot sama pilot gitu ya. Contoh nyetir yang paling gampang. Ketika kita pertama kali belajar nyetir, kita nggak tahu nih cara nyetir gimana sih gitu kan. Terus dikasih tahu, ini mobil yang nggak matic ya. Injak kopling, terus habis itu masukin persneling, terus habis itu koplingnya dilepas pelan-pelan, gasnya ditekan pelan-pelan gitu kan, berbarengan. Nah, kita karena belum biasa gitu, nggak ada muscle memory. Muscle memory itu adalah otot kita tuh juga sebenarnya nyimpen ingatan tentang nekennya harus segini, ngelepasnya harus segini. Ketika muscle memorinya belum terbentuk, kita pelan-pelan, dan ini pilot yang masih take over. Jadi benar-benar dijagain banget satu-satu. Tapi begitu udah mulai jalan, udah mulai lebih terbiasa gitu ya. Jangankan masih kita perhatiin gitu ya. Diajak ngomong sambil dengerin tip, sambil nyetir, terus tiba-tiba nyebrang ada kucing lewat pun kita masih bisa ngerespon dengan baik. Itu contohnya gitu. Ketika itu sudah terbentuk, jadi bisa di autopilot, bisa di automate. Main gitar juga sama, main piano juga sama gitu kan. Waktu awal-awal kita masih ngeliatin, mau pindah kunci aja diliatin ini udah bener apa belum ya, dan sebagainya, pelan-pelan gitu ya, dan nggak bisa cepet gitu. Tapi begitu udah muscle memory terbentuk, bisa dengan cepat sekali gitu kan. Main golf juga sama, main golf kan kelihatannya gampang ya. Kalau ada yang belum pernah cobain deh main golf, megangnya aja udah ribet gitu ya. Megangnya tuh nggak biasa gitu, megangnya itu udah nggak enak gitu kan. Terus ternyata begitu dipukul kok untuk ngenain bola aja susah. Jangankan ngomong jauh gitu, ngenain bola aja susah gitu. Nah, tapi ketika udah terbiasa gitu kan, kita udah enak banget, nggak usah mikir sambil ngobrol, nggak perlu konsentrasi penuh, nggak bisa diajak ngobrol gitu, nggak. Tapi kita bisa ngomong, bisa multitasking lah sambil ngerjain sesuatu gitu kan. Nah, otak kita itu punya program berusaha untuk mengotomatisasi segala sesuatu supaya lebih hemat energi. Karena kalau nggak di automate, kalau nggak di autopilot, capek otak harus mikirin satu. Nah, kebayang nggak, apapun yang berulang itu otak selalu berusaha untuk ya udah dibikin biasa sehingga kita bisa autopilot. Kita ke kantor kita udah nggak mikirin lagi jalannya lewat mana ya, ntar depan situ belok kiri, nggak, udah pokoknya otomatis nyelonong aja gitu kan tanpa kita pikirin. Main gitar tadi juga sama, naik sepeda, nyetir dan lain sebagainya supaya kita bisa berhemat. Nah, bayangin ya, kalau brand kita bisa masuk ke dalam kebiasaan itu, ke dalam otomatisasi tadi. Ada istilah namanya habitual buying. Produk-produk yang kita beli ya memang udah habit aja. Jadi kita udah nggak mikir, masuk ke supermarket lewat rak itu ambil, taruh, kita nggak mikir lagi mending yang ini apa yang itu dan sebagainya. Bayangin kalau brand kita bisa masuk ke sana, kan luar biasa gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang otomatisasi gitu ya? Apa yang syarat-syaratnya apa aja supaya brand kita bisa masuk ke dalam habit tadi gitu kan. Nah, jawabannya adalah yang menyentuh ke program dasar manusia, yaitu pleasure sama pain gitu ya. Karena otak manusia selalu dua itu aja, kalau nggak cari pleasure, menghindari pain gitu kan. Pain itu dijagain, diotomatisasi supaya kita bisa jaga diri terhadap sesuatu yang ngancam kita. Contoh, kalau zaman dulu, zaman orang belum banyak tatoan gitu ya, zaman saya masih SD gitu ya, kalau ngelihat orang tato ngeri gitu ya, ngelihat orang botak ngeri, ngelihat orang gondrong ngeri. Kenapa? Karena persepsinya, database yang tersimpan adalah orang tatoan, apalagi botak, apalagi gondrong tuh, wah ini preman nih gitu ya, apalagi bawa rantai, wah makin. Padahal belum tentu gitu kan. Jadi ini secara otomatis ketika ngelihat itu nggak perlu mikir lagi, kita melipir, menghindar gitu ya. Itu satu. Sama kayak kita takut kecoa gitu kan.
ketika kecoa terbang, ya kecoa itu apalagi kecoa terbang itu kan paling mengerikan ya. Ketika kecoa terbang, kita nggak perlu mikir lagi, oh ini kecoa, saya perlu lari atau apa ya? Enggak, langsung otomatis aja lari gitu kan. Takut setan juga sama gitu, walaupun setannya nggak ada gitu ya, tetap aja kita kayak celingak dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang mengancam kita, yang menciptakan pain buat kita, itu kita ingat benar dan diprogram masuk ke autopilot supaya kita bisa ngerespon dengan cepat, supaya kita bisa menghindari gitu. Nah sebaliknya pleasure juga sama gitu. Pleasure itu diingat karena otak mau nandain ini sebagai sesuatu yang oh ini oke nih, gue suka nih. Lo inget-inget ya supaya besok-besok kalau ini ada kita bisa ngerespon, supaya kita bisa dapetin ini gitu kan, supaya bisa diulang lagi gitu kan. Kita lewat jalan yang berkesan buat kita karena dulu pernah mungkin jalan lewat sini, entah ada peristiwa apa atau pernah jalan sama siapa yang berkesan di sini, kita ingat begitu kita lewat langsung ini kan jalannya waktu itu gitu ya. Terus tiba-tiba kita memori segala macam yang memori bagus itu muncul gitu kan. Makan makanan kesukaannya orang-orang yang dekat sama kita, yang pernah meninggalkan kesan gitu ya. Lagu-lagu juga sama dan lain sebagainya. Jadi itu dia, ketika udah masuk jadi pleasure, otak kita langsung ke recall dan tanpa diperintah, lo inget nggak waktu itu tuh kan pas denger lagu ini, atau waktu itu tuh pas kita ke restoran ini kan ada sesuatu yang menyenangkan kan, kurang lebih gitu. Nah jadi konsepnya seperti itu. Nah jawabannya berarti untuk brand bisa masuk ke habit, untuk brand bisa di-trigger sama otak secara otomatis tanpa kita perintahin, adalah harus ya tadi, either dia sesuatu yang membuat kita bisa menghindari pain atau menyebabkan pain gitu ya, atau di sisi lain adalah menciptakan pleasure, menciptakan kesenangan gitu kan. Bukan cuma dari experience-nya aja, nggak harus dari experience-nya aja, tapi kayak dari storytelling-nya, dari iklannya, dari referensi orang-orang gitu, dari cerita-cerita orang-orang tentang bagaimana ada peristiwa yang seru karena brand ini, itu akan disimpan dan di autopilot gitu kan. Ada satu fenomena namanya cocktail party effect. Cocktail party effect ini sering banget gitu ya. Ini buat ngegambarin begitu brand sudah menjadi relevan dan tersimpan di autopilot, bisa auto trigger gitu ya, tanpa kita harus ngingetin lagi. Contohnya gini, cocktail party effect itu sebenarnya gini, bayangin ya, kita ke kawinan teman gitu ya, terus habis itu ketemu teman-teman lama gitu, teman-teman SMA, apa kabar lu, dan terus kita ngobrol, konsentrasi penuh ngobrol sama orang-orang kelompok kecil ini. Terus tiba-tiba nama kita dipanggil, kita kan lagi konsentrasi dong ngomong-ngomong, terus tiba-tiba nama kita dipanggil gitu kan. Apa terus habis itu kita nggak dengar? Enggak, kita dengar, karena itu tadi, bahkan ketika kita lagi berkonsentrasi ngomong sama si kelompok kecil ini, terus nama kita dipanggil, karena nama itu sudah terregister di otak kita, autopilot kita tuh tetap jalan, radarnya jalan untuk walaupun kita berkonsentrasi, dia mendetek apa sih yang perlu kita perlu men-trigger perhatian kita supaya kita bisa ngarahin ke sana gitu. Jadi hal-hal yang relevan, hal-hal yang menciptakan pain dan pleasure itu bisa meng-hijack attention kita ketika itu muncul gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah gimana brand kita bisa masuk ke sana supaya nggak perlu berusaha keras untuk men-trigger orang balik lagi, gue pakai brand ini aja deh, itu tadi gitu loh. Jadi masuk ke menciptakan pain atau pleasure gitu ya. Saya nggak rekomen pain ya, tapi buat gambarannya pain juga akan diingat. Satu lagi pleasure, nah masuklah ke pleasure supaya kita bisa di-trigger gitu.